Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir maupun batin kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyempurnaan ortografi Al-Quran yang dirangkum dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Aman. Nah, berbicara mengenai ortografi adalah sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Nah, ortografi antara lain meliputi masalah ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, serta tanda baca. Nah, ortografi bisa juga disebut dengan imla atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran, memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan dalam karyanya, simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran, dan munculnya ortografi baru yang disebut dengan scriptio plena bisa ditarik. Nah, dalam karyanya Al-Bukhni fi Ma'rifah Marsum Mashafif Ahau Al-Amsar, Abu Amr Al-Dani menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Nah, berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal, Bergestrer menyusun suatu daftar tentang ciri khas ortografi teks Utsmani. Uraian dalam paragraf-paragraf berikut sebagai besarnya didasarkan pada daftar Breges tersebut. Nah, langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan, lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya, terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Nah, seperti dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, yakni di bab ke-6 dengan gamblang memperlihatkan hal ini. Namun, lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dihajatkan. Nah, bentuk dari scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berada dalam aksara ini dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama. Nah, sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian lalu. Nah, kekeliruan pembaca teks Al-Quran atau tashif yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja bisa paling tidak bisa saja diminimalisasikan atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci. Nah, kalau tidak, sangat mungkin baginya terjebak dalam kekeliruan pembacaan. Fungsi tulisan ketika itu memang hanya merupakan alat untuk memudahkan hafalan
dan hafalan sebagaimana diketahui secara umum merupakan tradisi bangsa Arab yang paling menonjol sejak beberapa generasi sebelumnya. Nah, ketika bacaan-bacaan non-Utsmani serta yang dikenal secara teknis sebagai tashib dimasukkan ke dalam pertimbangan, maka perbedaan vokalisasi dan pemberian titik-titik diakritis untuk kerangka grafis senada yang mengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan makna yang cukup signifikan akan terlihat jelas. Nah, sebagaimana dalam bab 4 dan bab 5 yang telah dijelaskan pada waktu itu. Nah, ketika membahas beberapa mushaf pra-Utsmani, masalah yang bertalian dengan perbedaan vokalisasi dan pemberian titik-titik diakritis ini telah dikemukakan secara panjang lebar dan karena itu tidak perlu dibahas lagi di sini. Nah, bahkan dalam kedua bab tersebut juga telah diungkapkan berbagai penyimpangan tekstual berupa penambahan atau pengurangan kata, kalimat, ayat dan juga serta yang lainnya. Nah, ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin secara scriptio defectiva di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak. Nah, akhirnya penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rasam Al-Quran, dan langkah aktual penyempurnaannya dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Nah, sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan scriptio defectiva tidak bersepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya. Akan tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan, nah, langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad bin Saimah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu Aswad Ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad. Mengapa? Karena sebagaimana kisah-kisah yang bertalian dengan introduksi hal-hal baru terhadap Al-Quran. Misalnya pada kisah pengumpulan pertama Al-Quran oleh Zaid bin Sabit yang takut berbuat bid'ah. Namun suatu ketika Abu Aswad Ad-Du'ali mendengar sendiri orang keliru membaca bagian surat At-Taubah ayat 3 yang berbunyi Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, pada ayat itu kekeliruan pembaca dalam ayat ini terletak pada vokalisasi kata rasuluhu menjadi rasulihi. Nah, yang mengakibatkan perubahan makna sangat substansial terhadap bagian Al-Quran di atas. Nah, ketika bagian Al-Quran itu dibaca secara benar sebagai rasuluhu, maka maknanya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Akan tetapi ketika kata itu dipelintir menjadi rasulihi, maka maknanya akan berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari Rasulnya. Nah, melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, Abu Aswad Ad-Du'ali lalu menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rasam Al-Quran. Kemudian ia memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yakni titik di atas huruf untuk vokal A atau fathah, titik di bawah huruf untuk vokal I yakni kasrah, dan titik di sela-sela di depan huruf untuk vokal U atau dhammah. Nah, dua titik vokal rangkap yakni tanwin, dan untuk konsonan mati atau sukun tidak dibubuhkan tanda apapun. Nah, tanda-tanda vokal ini dalam penulisan mushaf diberi warna yang berbeda dari warna huruf-hurufnya. Nah, menurut sebagian riwayat tidak seluruh huruf
dalam mushaf diberi vokal. Nah, tanda-tanda ini hanya dicantumkan pada huruf-huruf terakhir tiap kata. Nah, atau pada huruf-huruf tertentu yang memungkinkan terjadinya kekeliruan bacaan. Nah, pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda vokal yang diciptakan Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil bin Ahmad, yakni beliau seorang pakar bahasa yang tinggal di Basrah dan merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta pengemban aturan-aturan persajakan. Nah, penyempurnaan yang dilakukan Khalil adalah membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal A atau fathah, huruf ya kecil di bawah untuk vokal I atau kasrah, huruf waw kecil di depan huruf untuk tanda vokal U atau doma. Nah, sehubung dengan tanda-tanda pembedaan konsonan, dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Al-Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Nah, gubernur Irak, beliau sekaligus gubernur Irak, dan Al-Hajj bin Yusuf. Nah, demi melihat berbagai kekeliruan pembacaan Al-Quran yang terjadi di dalam masyarakat Islam, menegaskan dua ahli bahasa terkenal itu, Nasr bin Hasim dan Yahya bin Ya'mur, keduanya adalah murid Abu Aswad Ad-Du'ali, untuk melanjutkan pekerjaan gurunya menyempurnakan aksara Arab. Nah, khususnya dalam mengupayakan pembeda konsonan bersimbol sama di dalam bahasa Arab. Kedua ahli bahasa ini kemudian mengintroduksi titik-titik diariktis untuk pembedaan tersebut. Nah, introduksi scriptio plena dalam penulisan Al-Quran juga tidak berlangsung mulus, akan tetapi penuh dengan kontroversi akut di kalangan sarjana muslim. Nah, mayoritas sarjana muslim memandang Rosam Utsmani itu yakni bentuk tulisan yang digunakan pada masa Utsman untuk menyalin Al-Quran, tidak tunduk kepada aturan-aturan yang disusun kecerdikan akan pikiran manusia. Nah, menurut sudut pandang ini, Rosam tersebut bersumber dari Nabi atau yang biasa disebut dengan tauqifi, dan diakui sebagai salah satu tradisi atau sunnah masyarakat muslim yang suci dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, kaum muslimin wajib mentaatinya dalam situasi apapun. Bahkan Imam Malik bin Anas ketika ditanya tentang kebolehan penggunaan scriptio plena dalam penulisan Al-Quran, menegaskan bahwa Al-Quran harus ditulis mengikuti tulisan pertama. Nah, sementara Imam Ahmad bin Hambal menyatakan haram hukumnya menyalahi tulisan Utsmani seperti dalam penulisan waw, ya, alif atau yang lainnya. Nah, tetapi gagasan yang menekan keahlian dan karakter mengikat Rosam Utsmani ini ditentang oleh para pengajur pengintroduksian scriptio plena tadi dalam penulisan Al-Quran. Nah, bagi mereka Rosam Utsmani itu sama sekali tidak bersifat tauqifi, tapi hanya merupakan suatu cara penulisan yang disetujui oleh Utsman dan diterima kaum muslim pada masa itu. Nah, Abu Bakar Al-Baqilani misalnya, menegaskan bahwa Al-Quran maupun hadis tidak mewajibkan cara tertentu untuk penulisan mushaf. Nah, dan karenanya penulisan Al-Quran bebas menggunakan bentuk tulisan apapun. Demikian pula tidak terdapat konsensus umat atau ijma yang mewajibkannya. Bahkan menurut Abu Bakar Al-Baqilani, sunnah menunjukkan kebolehan penulisan Al-Quran dalam cara yang memudahkan pembacanya. Nah, Nabi memerintahkan para sahabat menuliskan Al-Quran, tetapi tidak mengharuskan atau melarang mereka menuliskannya dalam cara tertentu. Nah, karena itu mushaf Sabi, yakni mushaf pra-Utsmani, memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada yang menuliskannya menurut pengucapan lafal, ada yang menambah atau mengurangi. Nah, Al-Baqilani selanjutnya menegaskan
kebolehan penulisan mushaf dengan berbagai cara, baik dengan tulisan dan ejaan kuno ataupun dengan tulisan dan ejaan baru. Nah, karenanya tulisan hanya merupakan simbol-simbol yang berfungsi sebagai isyarat, lambang dan rumus yang digunakan untuk mempermudah bacaan. Nah, pandangan Al-Baqillani di atas memiliki gaung yang cukup luas hingga dewasa ini. Pada abad ke-7 Hijriah, Iz al-Din Ibnu As-Salam yang wafat pada tahun 660 Hijriah, beliau adalah seorang faqih dari Damaskus, melangkah lebih jauh dengan melarang penggunaan wasam Utsmani. Bahkan di kalangan sarjana pun dengan alasan bahwa penggunaan tulisan tersebut akan membuka peluang terjadinya perubahan dan penyimpangan di kalangan awam. Nah, beberapa otoritas muslim lainnya menegaskan bahwa penggunaan tulisan Utsmani hanya wajib pada masa awal Islam. Nah, ketika pengetahuan langsung tentang Al-Quran masih segar dan kuat. Nah, akan tetapi penggunaannya pada masa sesudahnya telah menebarkan kebingungan. Nah, tujuan tulisan Al-Quran ini adalah memudahkan kita membacanya secara tepat. Jika menulisnya secara keliru, maka bagaimana mungkin kita bisa membacanya secara tepat? Nah, dan kebijaksanaan apakah yang melatar belakangi pemasukan kalam Allah pada sistem penulisan yang tidak digunakan satu penulis pun dewasa ini? Nah, bisa dikatakan beberapa sarjana muslim lainnya bahkan mengklaim bahwa Rasam Utsmani telah memutarbalikan dan mendistorsi makna kata-kata hingga ke taraf mendekati kekufuran, serta bahwa Rasam Utsmani tersebut mengandung kontradiksi dan ketidaksesuaian yang tidak dapat dijustifikasi ataupun dijelaskan. Nah, Abdul Aziz Af-Fahmi, beliau adalah mantan anggota Akademi Bahasa Arab atau Majma' al-Lughah al-Arabiyah, langkah lebih jauh dengan mengajukan proposal penggantian aksara Arab dengan aksara Latin dalam karyanya, yakni Al-Huruf Al-Latiniyah di Kitabah Al-Lughah Al-Arabiyah. Nah, menurutnya ortografi Utsmani laksana penyakit kanker yang telah menyebar di wajah bahasa Arab dan mengaburkan kecantikannya sehingga baik teman dekat maupun peminang yang datang dari jauh menghindari diri darinya. Nah, karena itu menurutnya pengadopsian aksara Latin untuk menggantikan harus dilakukan. Dua sudut pandang yang bertentangan secara diametral di atas telah menimbulkan sudut pandang ketiga yang berupaya mensintesiskan atau mengkompromikan keduanya. Nah, menurut sudut pandang ini, mushaf-mushaf Al-Quran yang diperuntukkan bagi awam bisa ditulis dengan scriptio plena. Nah, tetapi penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani mesti dipelihara dan dibatasi penggunaannya di kalangan spesialis. Nah, pandangan kompromistik semacam ini yang juga dianut sejumlah pakar keislaman di Indonesia tentunya didasarkan pada pertimbangan kepentingan generasi muda Islam dan kaum muslimin non-Arab, yang tidak bisa mengucapkan kata-kata secara tepat. Berpijak pada suatu sistem tulisan yang tidak mereka akrabi, tetapi gagasan ini secara sederhana bisa disepelekan karena bersifat diskriminatif dan akan menciptakan jurang pemisah antara yang awam dan terpelajar. Nah, jadi meskipun dengan penuh kontroversi, scriptio plena yang mencapai bentuk finalnya pada penghujung abad ke-3 Hijriah akhirnya digunakan hampir seluruhnya dalam penyalinan Textus Receptus atau bentuk teks yang kita warisi dewasa ini, barangkali merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai dari tawar-menawar atau kontroversi akut yang berkepanjangan dalam proses introduksi scriptio plena untuk penyalinan Al-Quran. Nah, akan tetapi aplikasi Rasam Imla'i ini dalam penyalinan Al-Quran pada faktanya telah membawa bentuk keseragaman tekstual yang lebih luas dibandingkan yang bisa dicapai teks Utsmani dalam aksara orisinilnya. Nah,
upaya penyeragaman ini secara berbarengan juga telah dari bahaya penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan dalam pembacaan Al-Quran atau tasyif hingga taraf tertentu bisa diminimalisasi dengan adanya teks yang lebih memadai, dan eksistensi teks semacam itu bahkan telah meletakkan pijakan yang kukuh bagi serangkaian upaya untuk menjamin suatu taraf keseragaman dalam bacaan Al-Quran pada permulaan abad ke-4 Hijriah yang akan menjadi pokok bahasan bab yang selanjutnya. Sekian yang saya bisa jelaskan, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.